Bahkan sebenarnya ini kalau kamu nggak masukkan nggak masalah. Tapi kalau kamu masukin pun juga nggak apa-apa. Nanti misalkan kalau orang-orang bertanya tentang kenapa kamu mengambil, kenapa kamu harus menjelaskan ADO atau insulin atau apa. Nah itu semuanya ada di dalam landasan teori. Kan mungkin nanti ketika ada yang bertanya, salah satu penguji bertanya tentang isi bab 2-mu. Nah, isi bab 2-mu kan nggak mungkin kamu buka bab 2 kan di sini, maka kamu langsung tunjukkan landasan teori. Kerangka teorinya itu apa? Oh, berarti misalkan dosen pengujinya itu menanyakan tentang kamu masukkan data terapi farmakologi ini untuk apa ya? Kenapa kamu masukkan di dalam di dalam proposalmu? Buka kerangka teori. Bahwa di dalam kerangka teori saya, terapi farmakologi itu akan mempengaruhi terkait dengan hiperglikemianya tadi. Itu mengapa saya masukkan di situ. Nanti kalau dibilang, oh ini harusnya ditambahkan. Nah, nanti kamu tunjukkan di kerangka teorinya. Mohon maaf Bu, kerangka teori yang saya buat adalah seperti ini. Jika sarannya adalah ingin memasukkan teori tambahan, kira-kira di bagian mana misalkan. Bisa kamu konfirmasi kayak gitu. Nah, atau nanti misalkan, oh Bu, mohon maaf Bu, saya tidak memasukkan data itu karena berdasarkan kerangka teori yang saya buat, faktor tersebut penjelasan atau teori yang Ibu sebutkan tadi tidak mempengaruhi dalam kerangka teori saya. Itu yang saya pahami, tapi jika seandainya memang itu harus saya tambahkan, mungkin nanti akan saya tambahkan berdasarkan kerangka teori. Gitu aja balikinnya. Paham maksudnya? Baik, Pak. Jadi kerangka teori itu bukan kamu jelasin satu persatu, itu kan sudah di bab yang sebelumnya tadi kan? Apa tadi itu pendahuluan kan? Nah, ini cuma ditunjukkan saja. Jadi nanti pada saat sesi tanya jawab, kalau di ubek-ubek bab 2-mu, tunjukkan aja ini. Berarti kerangka teori ini nggak usah dibaca ya, Pak? Berikut adalah kerangka teori. Berikut kerangka teori saya, dimulai dari faktor-faktor yang mempengaruhi outcome klinik hingga ketercapaian dari outcome klinik itu, yaitu terkontrol dan tidak terkontrol. Itu aja. Oke, Pak. Ya. Kerangka konsep. Nah ini, kamu ngejelasin dulu biar orang tidak bingung. Mungkin beberapa penguji yang belum pernah melihat kerangka biasanya kan teman-temanmu kerangka konsepnya kan ini ya. Lengkap dalam artian adalah ada variabel bebas, terikat, perancu. Kan gitu. Nah, kalau kayak gini kan pasti orang bingung, ini maksudnya apa nih? Kayak gitu kan. Nah, kamu sebutin dulu dalam kerangka konsep saya, penelitian saya ini adalah menggunakan prinsip analisis faktor-faktor di mana semua variabel itu ini dianggap sama. Jadi dalam kasus ini variabel bebas saya apa? Kayak gitu. Paham ya? Jadi dalam kerangka konsep, kamu jelasin bahwa dalam kerangka konsep saya ini menerapkan hanya dua jenis variabel dependen dan variabel independen. Di mana variabel independen ini kan variabel bebas. Karena penelitian saya ini adalah menganalisis faktor-faktor di mana semua faktor-faktor di dalam variabel ini dianggap sama, maka bentuk rangkanya seperti ini. Variabel bebasnya semuanya statusnya sama. Jadi makanya dia sejajar. Gitu kan? Dan sedangkan variabel terikatnya ini akan dihubungkan dengan satu variabel terikat, yaitu adalah outcome klinik seperti ini. Di mana outcome kliniknya dikatakan tercapai apa, kayak gitu-gitulah. Ya, sehingga nanti orang tidak bingung, loh kok malah ada banyak tuh, ada 4 tuh, bagaimana nanti kamu menyimpulkannya, kayak gitu. Kalau 4 di sini makanya kamu jelasin bahwa itu variabel bebasnya. Variabel bebasnya dianggap semuanya tingkatannya itu sama. Makanya dia sejajar kan itu. Nah, jadi tidak ada yang lebih di mana, karena mungkin nanti akan ada yang bertanya bahwa yakin umur itu mempengaruhi outcome klinik. Nah, untuk penelitian ini kan penelitian dasarnya tadi karena diasumsikan saya sebagai peneliti mengasumsikan bahwa semua faktor itu dianggap sama. Kan? Tidak ada yang lebih dibandingkan yang lain, makanya ingin cari tahu. Kalau seandainya nanti katakan gini, loh, yakin itu umur, harusnya kan sebenarnya tingkat kepatuhan tuh yang paling mempengaruhi itu biasanya terhadap outcome klinik. Kenapa kamu setarakan dia kayak gitu? Nanti kamu bilang saja bahwa dalam penelitian ini semua jenis variabel itu dianggap sama karena ini ingin mencari tahu yang mana lebih mempengaruhi terhadap outcome klinik. Nah, nanti akan dibuktikan dengan statistik dalam statistik saya dari semua data ini mana yang paling tinggi yang mempengaruhi, sehingga ini nanti bisa menjadikan sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya bahwa dengan faktor-faktor yang saya sudah ukur tadi yang mana paling dominan, sehingga nanti bisa diukur lebih lanjut lagi, gitu aja. Ya, jadi tidak ada variabel perancu di sini, semuanya dianggap jadi sama. Coba. Paham? Karena ada beberapa di teorimu gini dijelasin di situ. Yang saya nggak tahu kamu sudah ganti tidak ya? Saya belum sempat baca lagi tuh. Yang di bab 2 yang terkait apa itu? Kepatuhan. Kepatuhan itu kan hubungannya langsung dengan outcome klinik kan? Ya, nah, sedangkan ada beberapa di bab 2-mu itu menjelaskan seperti saya lupa antara demografi kalau nggak salah ya, pekerjaan atau apapun itu. Kebanyakan itu adalah hubungannya ketika orang sibuk
maka dia akan lupa minum obat. Artinya kan kepatuhan kan. Iya. Nah, kenapa kamu malah hubungkan langsung dengan outcome klinik? Kenapa bukan dari kepatuhan? Karena yang saya jelaskan kemarin, kalau seandainya fokusnya hanya kepatuhan, maka letaknya itu variabel bebasnya kepatuhan, variabel terikatnya kan outcome klinik, terus variabel-variabel yang lain ini di mana posisinya? Itu di tengah-tengah kan, perancu kan. Nah, itu penelitian lanjutan sebenarnya. Penelitian ini kamu tarik lagi ke dasar. Tarik ke dasar bahwa dianggap semua faktor itu sama. Nanti jika seandainya ingin diukur, apakah benar bahwa tingkat kepatuhan ini memang yang paling mempengaruhi, dalam penelitian ini nanti akan terlihat apakah benar faktor kepatuhan ini yang paling tinggi. Dari mana bisa dilihat bahwa dia yang paling mempengaruhi? Kamu nggak ukur multivariat kan? Iya, Pak. Nah, dari mana kamu bisa tahu bahwa dia yang paling mempengaruhi? Bisa dari odds ratio-nya, Pak. Apakah ya, tingkat kepatuhan itu odds ratio-nya lebih tinggi dibandingkan faktor-faktor yang lain? Sebenarnya gini, odds ratio itu tidak bisa mengukur apakah dia lebih tinggi dibandingkan faktor-faktor yang lain sebenarnya ya. Nah, odds ratio itu hanya bisa mengukur tingkat kelebihannya itu dari sesamanya. Misalkan, yang maksud sesamanya itu apa? Kepatuhan itu kan ada 2 variabel kan, patuh tidak patuh kan. Iya. Nah, artinya ingin cari tahu seberapa besar tingkat yang patuh itu mempengaruhi outcome klinik dibandingkan tidak patuh. Bukan kepatuhan lebih tinggi dibandingkan umur. Karena kalau kepatuhan dengan umur atau variabel lain itu nggak bisa diukur dengan odds ratio, itu hanya bisa diukur dengan multivariat. Nah, kayak gitu. Oke, Pak. Nah, bertahan dulu saja. Misalkan katakan, ya benar bahwa saya belum bisa melihat. Di sini saya cuma melihat saja nanti beberapa faktor yang bisa mempengaruhi. Jadi nanti dari semua faktor ini ada berapa? 8 atau 9 faktor? 9, 8 Pak. Ya? Ya 9 ya, oke. Dari 9 faktor itu, apa saja, apakah semuanya mempengaruhi atau tidak? Nanti akan bisa dispesifikan. Dalam penelitian ini saya hanya mengukur sampai sejauh tingkat kekuatan dari masing-masing variabel ini. Seberapa tinggi dia mempengaruhi. Tapi tidak bisa membandingkan antara variabel satu dan lain. Kalau nanti ditanyakan, loh, kenapa nggak sekalian diukur? Itu pada dasarnya diukur menggunakan multivariat. Untuk saat ini, pembatasan penelitian saya masih sebatas bivariat saja. Tapi nanti sudah dibahas dengan pembimbing, tergantung dengan jenis jumlah datanya. Kalau data dari penelitian saya ini sangat memungkinkan untuk bisa dilanjutkan multivariat, maka dia akan dilanjutkan. Oke, baik Pak. Terima kasih Bapak. Untuk saat ini masih terbatas hanya bivariat saja dulu, kayak gitu. Ya, nah itu yang kamu pertahankan tuh, karena nanti kemungkinan terutama untuk celah di bab 2-mu. Sebenarnya bab 2 itu tidak menjadi masalah harusnya, tetapi rata-rata setiap beberapa kali pengujian itu bab 2 terus yang diubek-ubek. Sehingga terkesannya bahwa penelitianmu ini kemana-mana nih. Padahal sebenarnya kalau seandainya fokuskan ke bab 3 itu bisa lebih spesifik. Cuma ya tadi kembali lagi bahwa penguji kamu ini kan bukan penguji ahli di bidang klinis. Kan spektrumnya kan luas ya. Semua di bidang apapun kan ambil alih untuk menguji kan. Jadi kamu bisa menjelaskan, tarik lagi kalau seandainya kemana, dijelasinnya ke arah mana, kamu tarik lagi kembali ke kerangka konsep. Ya, Pak. Oke. Nah ini terutama di bab 2 itu ada beberapa kayak teori-teori yang bisa jadi ambigu tuh. Loh, kenapa kamu jelasin bahwa usia mempengaruhi atau pekerjaan mempengaruhi? Itu kan sebenarnya bukan pekerjaan yang ke outcome, tetapi kan kepatuhan. Tapi gimana kamu bisa ini? Ya balikin lagi aja. Benar Bu, dari beberapa penelitian sebenarnya sudah ada melakukan penelitian. Tetapi penelitian saya ini, asumsi saya dalam penelitian ini adalah semua variabel itu dianggap sama. Nah, sehingga tadi di awal kamu harus jelasin sebelum kerumusan masalah bahwa penelitian analisis faktor-faktor di Lampung itu belum ada atau memang kurang. Ada enggak? Berdasarkan studi literatur itu tidak ditemukan kan penelitian yang sama kan di Lampung kan. Nah, untuk itu maka untuk itu di penelitian kali ini saya akan memulai dari awal. Jadi dari semua faktor itu dianggap sama. Sehingga ini bisa menjadi salah satu acuan juga untuk peneliti selanjutnya jika ingin meningkatkan tingkat konsep variabel konsepnya itu seperti apa. Jadi ingat pastikan lagi bahwa variabel-variabel ini ke semua penguji ya, bahwa variabel-variabel ini dianggapnya sama. Memang sudah banyak penelitian di luar sana yang menganggap bahwa itu kepatuhan yang paling tinggi misalkan. Tetapi dalam penelitian ini kan belum ada dilakukan di Lampung. Dan saya menganggap bahwa semua variabel sama. Dan ini menjadi salah satu penelitian dasar sebelum dilanjutkan ke penelitian berikut. Gitu aja. Oke, Pak. Ya. Tapi kamu harus ada data juga bahwa memang usia itu mempengaruhi secara teorinya apa.
masing-masing itu ada secara teori. Ya, kemarin kamu udah temukan tuh secara teori pekerjaan itu kemarin bahkan bukan ke arah kepatuhan yang kamu bilangnya kan? Ke arah apa iya, kemarin kamu jelaskan? manajemen apa sih? Manajemen kontrol diri gitu, Pak. Tentang kontrol diri pengobatannya. kan? Nah, itu yang kamu fokuskan. Jangan diarahkan ke kepatuhan. Jangan, boleh menyinggung sedikit, tapi jangan langsung diarahkan bahwa itu mempengaruhi kepatuhan, di mana kepatuhan ini mempengaruhi outcome klinik. Kalau kamu sebutin kayak gitu, udah salah tuh konsep. Ya, karena kepatuhan, usia, jenis kelamin itu di dalam penelitian ini semuanya sama stratanya. Ya, tidak ada yang lebih daripada yang lain. Makanya ini kamu cari tahu yang mana paling. Meskipun dalam penelitian ini tidak bisa mencari tahu yang mana paling kuat, tapi cuma setidaknya dalam penelitian ini tahu bahwa di pelampung ini faktor-faktor ini loh yang mempengaruhi. Kalau peneliti lain mau melanjutkan, silakan melihat yang mana paling kuat dari semua data yang ada, dari semua variabel yang ada. Ada untuk kemungkinan kamu bisa melanjutkan sampai ke tahap itu tergantung jenis datamu nanti. Ya? Berarti jawabannya gitu ya Pak. Kalau misalnya ditanya kenapa tidak multivariat, bergantung data yang saya dapatkan nanti. Iya, mungkin nanti akan nanya gini, jenis data yang bagaimana sebenarnya kamu masukkan ke dalam multivariat, kan kayak gitu. Jenis data yang di bivariat terdapat hubungan? Ya, betul. Sebenarnya kalau dari segi, bilang aja bahwa kalau dari segi analisis statistik, ya pada dasarnya sebenarnya bisa dilanjutkan saja Bu. Ketika memang ada hubungan, maka saya bisa lanjutkan ke multivariat. Tetapi dalam kesepakatan dengan pembimbing ini sendiri adalah kami melihat dulu dari hubungan bivariatnya ini. Jika seandainya parameter yang diukur ini sudah terlalu banyak, maka pembimbing membatasi sampai segini saja. Tetapi jika seandainya nanti jenis datanya nih ada beberapa variabel tidak memungkinkan untuk diukur dan dihilangkan, maka untuk menambah ibaratnya menambah jumlah bebannya ini sendiri atau menambah jumlah variabelnya, maka bisa dilanjutkan. Maksudnya gini, ini kan 9 kan, belum tentu 99 ini bisa diukur. Mungkin ada satu mungkin yang kacau, misalkan Pak durasi penyakit ternyata di sana kacau, tidak bisa diukur dengan baik, harus dihilangkan kan? Wah kurang nih variabelmu tinggal jadi 8 dong. Jadi tingkat kesukaranmu, kesulitanmu menjadi berkurang kan? Ya udah ditambahin saja analisisnya. Nah, jadi itu sebenarnya kesepakatan personal, bukan kesepakatan teori ya, kesepakatan personal. Kesepakatan personal dengan pembimbing, terkait dengan intensitas kesulitan dari penelitian saya kayak gitu. Coba. Ya. Bapak di kerangka konsep ini Vira jelasin nggak Pak? Kalau misalnya umur itu dikategorikan di penelitian Vira jadi 2, 60, kurang dari 60 gitu. Atau kamu ada definisi operasional nggak? Nggak Vira masukin Pak. Oke, kalau kamu nggak masukin itu di sini aja. Di sini aja ya Pak? Oke, di sini. Kecuali kamu masukin di sini nggak perlu. Tapi kalau kamu masukin di sini aja kamu jelasin. Usia itu berapa, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, itu kamu jelasin semua di sini. Oke Pak. Oke. Ya Pak. Next. Ada yang bertanya kan nggak di kerangka konsepmu lagi? Ada Pak, tapi mau nanya tentang statistiknya sih Pak. Kan berarti bukan di sini. Nanti di belakang itu kan? Tapi berhubungan sama jumlah kategorinya Pak. Oke. Gimana? Jadi kan kemarin odds ratio ya Pak. Terus Vira tuh baca kemarin tuh, katanya kalau misalnya odds ratio itu bisanya untuk variabel tabel 2x2 kan Pak. Nggak bisa buat 2x3. Terus Vira juga udah coba di SPSS, emang nggak bisa gitu Pak. Terus kan sedangkan Vira itu yang di... Bisa ya Pak? Bisa. Nanti kamu pakainya doubling. Nanti itu bagaimana tekniknya di belakang saya jelasin. Doubling itu artinya adalah 3x3, A, B, C. Kamu cari odds ratio-nya kan? Nanti odds ratio-nya ada 2 di situ. Harus ada satu jadi pembanding. Jadi 2 dengan 1, 3 dengan 1. Kayak gitu. Odds ratio-nya nanti ada 2. Didami kalau nggak salah. Bisa. Oh ya udah. Oke Pak, makasih Bapak. Oke. Penelitian. Ini kamu jelasin gimana nih? Kayak pengertiannya gitu Pak. Jadi dalam penelitian ini saya menggunakan penelitian non eksperimental, yaitu tidak memberikan suatu pengujian pengobatan terhadap pasien. Lalu penelitian ini dilakukan secara cross-seksional, yaitu pengambilan data dalam satu waktu untuk data paparan dan juga data hasilnya. Lalu pengambilan sampel itu dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih sampel dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Lalu untuk sumber datanya itu berasal dari 2 hal. Yang pertama itu langsung dari pasien dengan menggunakan kuesioner dan data sekunder. Bukan 2 hal.
Bukan dari dua hal. dua Dua sumber. datanya itu terdiri dari dua data primer dan sekunder. Oh Primernya iya. itu pasien, sekunder itu adalah rekam medik. Oh iya Pak. Primernya pasien dan sekundernya itu adalah rekam medik. Lalu Betul. data-data yang diperoleh tersebut selanjutnya akan diuji SPSS untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen itu memiliki hubungan dengan variabel dependennya yaitu outcome klinik. Oke. Iya Pak. Boleh. Terus? Oke, lokasi. Kriteria kuasa eksklusi. Oke. Yang tidak lengkap tidak terbaca ini paham kan? Iya Pak, kalau di rekam mediknya itu datanya itu tidak lengkap atau tulisannya jelek sehingga tidak terbaca. Nanti mungkin ditanya, kamu teknis ambil kuesionernya gimana nih? Kamu kasih pasien atau kamu yang bacain? Vira kasih pasien Pak, tapi Vira selama pasien mengisi Vira mendampingi. Jadi kalau pasiennya bingung Vira bisa menjelaskan. Oke, karena itu nanti akan mengarahkan ke arah kuesioner tidak lengkap. Maksudnya kayak gini loh, kan kamu dampingi, kamu bacain, kenapa ada kuesioner tidak lengkap? Bisa saja Pak, karena misalnya setelah pasien pergi, sudah selesai lalu pergi, ternyata ada yang belum terisi gitu. Atau mungkin Berarti pasien kamu tidak lihat dong. Kamu uh, berarti tidak kontrol dong waktu dia ngisi. atau dalam pengisiannya itu pasien sudah mengisi Pak, tapi di tengah-tengah lalu pasien ingin melakukan kegiatan lain sehingga tidak bisa, itu tidak lengkap ya Pak ya. Betul, itu betul. Sebenarnya tadi pertama juga benar. Kalau dibilang, berarti kamu tidak amati. Nah itu tadi, itu yang saya cegah Bu, ada human error tadi. Karena yang meneliti ini saya sendiri, kemungkinan ada human error. Maka ketika di akhir saya saya rekap, kemudian ada yang tidak lengkap karena mungkin saya tidak terlihat pada saat pengisian tadi, maka itu akan saya exclude dan tidak saya ambil. Apa-apa. Iya, jujur aja. Emang kamu bisa kuesioner bisa memastikan semua ngisi kan nggak bisa. Jadi ya tadi. Tapi saya berikan kejelasan bahwa ketika itu nanti tidak terisi lengkap dengan apapun alasannya human error, ya makanya saya tidak akan ambil. Nah itu makanya statementnya harus dituliskan kayak gitu. Kalau kamu tidak tuliskan nanti akan bertanya, yakin nggak itu semua terisi? Yakin saya 100% nggak mungkin. Kamu kan manusia, satu orang doang yang ngambil data, bukan mesin kan. Jadi pasti akan ada yang tidak terisi kayak gitu. Nah makanya perlu dituliskan di dalam kriteria eksklusi. Ya Pak. Ya. Bapak izin tanya boleh nggak Pak? Oke. Kan kriteria inklusinya itu kan 18 tahun ya Pak. Terus Vira tuh baca di penelitian itu dia emang pakai 18 tahun juga karena alasannya di Kemenkes itu menyatakan bahwa penyakit degeneratif seperti DM itu dimulainya ketika usianya 18 tahun. Gitu boleh nggak Pak alasan jawabannya? Boleh. Boleh Pak. Ya udah Pak. Makasih Bapak. Kan ini DM tipe 2 kan? Iya Pak, DM tipe 2. Kalau DM tipe 1 dari anak kecil ada. Kalau DM tipe 2 enggak. Sama faktor-faktor yang mempengaruhi kalau anak kecil akan banyak bagi biasnya. Faktor-faktornya akan ada beberapa hal yang berbeda dengan faktor orang dewasa. Kayak pekerjaan itu kan tidak related ditanyakan ke anak-anak. Oh iya. Sehingga kan beda, baseline-nya beda. Maka di-exclude aja. Daripada mempersulit. Oke Pak. Next. Kuesioner demografi, MMIS 8, lembar kerja. Ini MMIS 8 ada lampirannya nggak? Ada Pak, di sini. Oke. Ini Pak. Boleh. Itu terbaca tapi ya? Terbaca Pak. Pak, kalau digedein. Mungkin itunya sendiri juga. Tapi terbaca kalau digedein ya udah. Mencegah kalau seandainya Pak penguji menanyakan tentang mau dibaca tapi takutnya nggak terbaca. Tapi itu terbaca kan? Terbaca Pak. Oke, nggak apa-apa. Oh ya udah. Naik ke atas lagi tadi. Analisisnya belum. MS 8, lembar kerja penelitian. Oke. Ini nggak ada masalah kan? Lanjut Pak. MMIS ini kamu divalidasi lagi nggak? Enggak. Itu kata Bapak kemarin pakai data orang aja yang udah memvalidasi dan menguji rehabilitasnya. Nah, ini nggak apa. Udah ada tapi datanya. Kamu sebutin nggak nanti di sini?
Sebutin Pak, tapi Vira sebutin lisan yang cron apa? Yang penting disebutin. cron alpha itu alpanya, con batch alpha. Iya. Con batch alpha dan convergent validity ya Pak. Itu kamu sebutin. Oke, nggak apa-apa. Oke Pak. Next. Analisisnya mana? Ini Pak, analisis data ini. Oh, jauh banget. Oh, yang tadi itu form konsonan semacamnya itu bisa di lampiran aja. Takutnya nanti kamu nggak keburu 15 menitnya. Ya Pak. Nah, semua ini dilampirkan saja setelah terima kasih tadi. Mencegah kalau ada yang tanya baru ditunjukkan. Oh, jadi nggak usah ditampilkan ketika presentasi ya Pak? Nggak usah, ini aja. Sebenarnya nanti penguji juga akan membaca itu di proposal sih. Oke Pak. Tapi dilampirkan aja, mencegah kalau seandainya dikonfirmasi, kamu kan butuh bacaan kan, kamu tunjukkan aja itu. Ya, Pak. Nah, setelah yang tadi baru langsung analisis. Mana analisisnya? Ini Pak. Lihat. Paparan tidak mempengaruhi kemungkinan hasil, maksudnya? Oh, itu Pak, maksudnya OR 91. Jadi paparan misalnya contohnya jenis kelamin ya Pak. Jadi kalau misalnya OR1 itu berarti jenis kelamin itu tidak mempengaruhi si outcome kliniknya gitu Pak. Loh. Kamu bisa melihat tidak mempengaruhi itu ke nilai P, signifikansi atau nilai OR? Nilai OR Pak. Oh. Hubungan itu pakai signifikansi Pak. Tapi OR ini kayak ukuran kekuatannya gitu Pak. Iya, terus gimana? Jadi kalau misalnya OR itu lebih dari 1 berarti misalnya jenis kelamin ya Pak. Terus dia itu memiliki hubungan dengan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Lalu ketika diuji OR-nya ya. Nah, sehingga OR-nya berapa gitu. Misalnya OR-nya 5 gitu Pak. Berarti jenis kelamin yang misalnya yang atas itu perempuan, yang bawahnya itu laki-laki. Berarti perempuan itu 5 kali lebih berpeluang untuk mendapatkan outcome klinik yang terkontrol dibandingkan laki-laki gitu Pak. Oke, kayak gitu. Artinya kalau sama dengan 1, tidak ada perbedaan dari keduanya. Oh iya, berarti tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Oh iya. Iya. Kalau OR kurang dari 1, artinya berkebalikan. Kalau di atasnya perempuan, di bawahnya laki-laki, berarti perempuan ini lebih rendah dibandingkan laki-laki. Oh iya Pak. Nah, sebenarnya itu hubungan timbal balik negatif namanya. Nah, menentukan antara yang di atas di bawah itu pun kamu harus ada teorinya. Oke, dari peneliti sebelumnya misalkan mereka itu menghubungkan bahwa laki-laki lebih banyak daripada perempuan, maka peletakannya adalah karena secara teori juga laki-laki kenapa misalkan kalau perempuan kan hormonal bla bla kayak gitu misalkan ya. Nah, contoh itu. Nah, jadi laki-laki yang saya taruh di atas. Nah, ini dibuktikan apakah benar secara teori. Oh, ternyata di lampu malah kebalikan, perempuan yang lebih baik dibandingkan laki-laki. Terlihat adalah pada saat dilihat OR-nya hubungannya timbal balik negatif. Karena laki-laki di atas, perempuan di bawah. Kalau negatif berarti kan yang di bawah lebih tinggi dibandingkan yang di atas kan. Gitu kan? Nah, itu istilah negatif itu, OR negatif itu berarti hubungan timbal balik. Itu kalau OR kurang dari 1 ya Pak, yang timbal balik negatif itu. Maka harus diperhatikan itu meletakkan siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Ya Pak. Ya. Oke Pak. Oke. Next. Nah, ini cuma kerangka penelitian nih, tidak ada yang nggak ada yang perlu di ini sih. Oke sih. Ada nggak yang yang kamu masih bingung? Ada Pak. Apa itu? Kan ada 2 sih Pak yang mau Vira tanyain. Yang pertama itu kan MMIS-nya itu Vira ngacu dari penelitian yang tesis di UGM itu kan Pak, yang rehabilitas sama validitasnya. Terus Vira tuh takutnya kalau ditanya terus kamu kuesionernya ngacu dari tesis beliau atau gimana, itu gimana Pak jawabnya? Tidak. Untuk kuesioner ini, kuesioner dari MMIS ini kan sudah banyak digunakan di Indonesia dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan sudah lazim digunakan. Nah, untuk narasi yang saya gunakan ini adalah kamu ngambil dari mana nih? Dari penelitian yang serupa. Ya udah, nggak apa-apa. Saya pakai ambil data penelitian yang sama di sana.
Oh, nggak apa-apa ya Pak. Tapi bukan yang Sebutin dari aja nggak apa-apa. tesis itu Pak. Bukan yang dari tesis itu kamu tidak tahu kan yang di tesis itu pakai yang gimana bahasanya kan. Tapi pada Iya. dasarnya lazimnya sama semua kok. Itu sudah dilazim Hmm. digunakan bahasa Indonesia. Udah banyak yang gunakan. Jadi nggak apa-apa ya Pak. Jawabannya karena Nggak sudah apa-apa. lazim digunakan gitu. Jadi saya Hmm. ngacunya dari yang tempat lain, tapi yang rehabilitas sama validitasnya ngacu dari yang tesis gitu ya Pak. Iya. Artinya sudah digunakan. Bahkan kalau perlu kamu tidak perlu jangan cuma sebutkan satu. Bisa saja menjelaskan bahwa sudah banyak yang dilakukan penelitian lain, sudah dilakukan dengan nilai Converge apa, berapa, kayak gitu. Oh, oh Bisa iya Pak. saja, tidak harus satu. Oke Pak. Ada Satu lagi? lagi nih Pak. Mm-mm. Kan definisi operasional itu kemarin yang penyakit ya Pak. Penyakit itu kan Ya. kata Bapak kan awalnya kan Vira tidak ada dan ada. Terus kata Bapak kan sarannya lebih dari sama dengan 2. Terus kata Bapak kan suruh cari jurnalnya kan Pak. Terus berdasarkan jurnal yang Vira baca itu emang ada Pak yang mengkategorikan itu kayak 1, 2, 3 sampai 5 gitu loh Pak. Lebih dari sama dengan 5 gitu. Terus ada juga 1, 2, 3 lebih dari sama dengan 3 gitu. Tapi nggak ada yang 1 lebih dari 2 gitu Pak. Terus tapi Vira mikirnya Vira tetap mau pakai ini biar untuk mengetahui itu nggak sih Pak? Untuk mengetahui perbedaannya gitu. Tapi kalau misalnya ditanya jurnalnya mana, karena kalau misalnya Vira sampai 3 dan lebih, variabelnya bisa jadi banyak banget. Gitu boleh nggak Pak alasannya? Sebenarnya tidak masalah. Untuk pemilihan variabel tadi kan artinya itu dari asumsi peneliti sendiri. Nah, kenapa kamu tidak ambil lebih dari 3 dan semacamnya? Bilang saja bahwa penelitian ini dilakukan di puskesmas. Puskesmas ini penyakit-penyakit yang diderita pasien adalah tipikal-tipikal penyakit yang tidak terlalu banyak komplikasi. Karena kalau penyakit yang banyak komplikasi itu semuanya sudah dirujuk di rumah sakit, kontrolnya di rumah sakit. Nah, karena relate dengan keadaan pasien-pasien yang ada di puskesmas dengan jumlah komplikasi yang tidak terlalu banyak, maka saya sepakat dengan pembimbing itu membagi hanya menjadi 2 kategori saja, yaitu 1 dan lebih dari 2. Oke Pak. 3 sih Pak, berarti tidak adanya 1 dan lebih dari sama dengan 2 ya Pak? Iya. Oke. Atau Oke, kalau Pak. mau bagi, ya nggak apa-apa lah, kayak gitu aja yang bisa. 3 aja nggak apa-apa. Karena 3 batas maksimal yang bisa diuji chi-square. Iya Pak. Oke. Oke Pak. Ada lagi? Itu Pak, mau nanya hari Jumat jadinya presentasinya gimana ya Pak? Soalnya Online kemarin saya. Bapak online, Vira offline juga atau kan kemarin tuh Farah Offline. online juga ya Pak sama Pak Prof Andre, itu semuanya online pakai Zoom. Vira tetap combine sama offline atau itu online? kalau itu konfirmasinya ke Bu Winnie. Yang pastinya adalah teknis pelaksanaannya itu mengikuti dari Bu Winnie-nya. Jadi Vira konfirmasi hari ini ke Bu Winnie gitu ya Pak, kalau Bapak online. Betul gitu. sekali. Betul. Oke. Baik Pak, Ya. terima kasih banyak ya Bapak atas waktunya dan ilmunya. Baik. Kalau masih ada bingung nanti di WA saja ya. Baik Pak. Siap Pak. Terima kasih banyak Bapak. Baik, sama-sama. Good luck ya. Terima kasih Pak. Pamit tidak ya. Oke ya. Assalamualaikum. Yap. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selamat berlibur Pak.